Oke, saya view dulu. Partisipasinya baru 20 ya. Jadi, destilasi sama evaporasi ini dua bagian, dia dua-duanya sama dengan proses pemisahan, metode pemisahan yang dua-dua ini. Nanti ada lagi ekstraksi. Nanti saya share bahannya sesudah ini. Destilasi. Oke. Destilasi itu adalah penyulingan atau salah satu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan ataupun kemudahan menguap. Kalau ada zat-zat yang mudah menguap, itu namanya zat-zat yang sifatnya volatil. Dalam penyulingan, campuran zat dididihkan sehingga menguap, serta uap ini kemudian didinginkan kembali ke dalam ukuran cairan. Zat yang mempunyai titik didih lebih rendah akan menguap lebih dulu. Kalau kalian pernah tahu ada aquades namanya, aquades itu adalah singkatan dari aqua destilasi. Artinya aqua yang sudah dilakukan penyulingan. Atau air, aqua itu air yang dia sudah dipisahkan dari mineral-mineralnya. Makanya kalau kalian tahu ada namanya aquades, kalau kalian minum manfaatnya akan kurang untuk badan. Kalau misalnya aqua air biasa itu mengandung mineral, kalau aquades itu adalah yang mineralnya sudah dipisahkan. Nanti ada namanya aquades, ada lagi namanya aquabides. Aquabides ini aqua yang sudah B itu apa? B itu 2 kali. Dia melalui 2 kali proses penyulingan sehingga mineral-mineralnya itu udah lebih terpisah lagi. Di destilasi itu tadi seperti yang tadi saya bilang bahwa dia berdasarkan kemudahan menguap. Penyulingan atau pemisahannya itu berdasarkan yang mana yang lebih mudah menguap itu yang keluar duluan. Nanti kalau kalian sudah praktikum, kalian bisa bayangkan gimana sih proses destilasi. Prinsip kerja destilasi diartikan sebagai suatu proses pemurnian atau senyawa padat, yaitu suatu proses yang didahului dengan penguapan senyawa cair dengan memanaskannya, kemudian mengembunkan, lalu kemudian ditampung dalam wadah yang terpisah. Kalau kalian tahu proses penguapan kapur barus yang masuknya destilasi juga. Destilasi itu merupakan suatu perubahan cairan menjadi uap dan uap tersebut didinginkan kembali menjadi cairan. Unit operasi destilasi merupakan metode yang digunakan untuk memisahkan komponen-komponennya yang terdapat dalam satu larutan atau campuran bergantung pada distribusi komponen-komponen tersebut antara fase uap dan fase air. Syarat utama dalam operasi pemisahan komponen itu adalah komposisi uap harus berbeda dengan komposisi cairan dan terjadinya keseimbangan larutan dan komponen-komponennya cukup dapat menguap. Jadi kalau kalian tahu cara pemisahan minyak-minyak atsiri atau membuat minyak kayu putih seperti itu prosesnya adalah destilasi atau bahasa umumnya yang kalian sering dengar itu adalah penyulingan. Gambar sederhananya seperti ini. Di sini ini adalah labu destilasi. Ini namanya labu destilasi. Kita kasih panas di bawahnya. Panasnya berapa? Kita ukur pakai termometer. Kita ukur pakai termometer tergantung berapa apa yang mau kita uapkan duluan. Biasanya misalnya 100 derajat. Berarti kalau 100 derajat yang pasti menguap duluan adalah air. Maka akan terpisah antara air dengan komponen penyusun lainnya. Lalu di dalam pipa yang ini, yang pipa memanjang ini adalah pendingin namanya. Pipa yang panjang di luar ya, komponen di luar ini adalah pendingin. Dia ada air di dalamnya, ada air masuk, ada air keluar. Nah, uap yang keluar dari sini itu akan naik
karena dia prosesnya pemanasan, dia akan naik dan masuk ke dalam pipa yang panjang lurus ini. Jadi di prosesnya di sini setelah dia menjadi uap, karena didinginkan dia akan berubah kembali menjadi cairan, lalu meneteslah dia di distilat. Namanya distilat itu adalah hasil pemisahannya. Ini adalah proses dari si destilasi. Pemurnian dengan cara destilasi. Kalau kalian sering dengar. Tahapan dalam proses destilasi itu ada evaporasi atau memindahkan pelarut sebagian uap dari cairan. Ada pemisahan uap cairan di dalam kolom untuk memisahkan komponen dengan titik didih lebih rendah yang lebih mudah menguap dari komponen lainnya yang kurang volatil. Kondensasi dari uap serta untuk mendapatkan fraksi pelarut yang lebih volatil. Sekarang saya mau tanya dulu ke kalian, kalau misalnya nih, kalian tahu alkohol itu sifatnya kan lebih mudah menguap ya dibandingkan zat-zat yang lainnya. Kalau misalnya saya campur alkohol dengan air, misalnya saya campur alkohol dengan air, lalu saya masukkan ke labu destilasi, lalu saya panaskan pada suhu 80 derajat lah misalnya. Yang menjadi destilatnya itu air atau alkohol. Ingat ya, destilat tadi yang keluar duluan. Ayo, siapa yang mau jawab boleh di-unmute aja langsung. Air atau alkohol? Apa? Oriza mau jawab? Airkah atau alkoholkah yang menjadi destilat? Alkohol, Bu. Alkohol. Betul. Kenapa alkohol? Karena alkohol mempunyai titik didih yang lebih rendah. Terbayang ya, alkohol itu suhu mendidihnya atau titik didihnya adalah 78 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya kalian pakai campuran alkohol dengan air, maka yang akan duluan menguap adalah si alkoholnya. Jelas ya, itu yang proses distilasi tadi. Jadi kalau misalnya prosesnya seperti ini tadi, gambarnya seperti ini, di sini ada air, ada alkohol, kalian panaskan, sudah pasti yang keluar duluan adalah si alkoholnya. Sekarang kalau dibalik, kalau ada campuran minyak dengan air, maka yang pasti keluar, kalau kalian panaskan pada suhu 110, sudah pasti yang keluar duluan adalah air. Kenapa air? Karena air mempunyai titik didih lebih rendah. Paham ya prinsip secara umumnya ya? Lalu, oke, lanjut ke jenis-jenis destilasi. Destilasi ada yang normal, ada yang bertingkat, ada azeotrop, ada reflux, dan ada destilasi kering. Ini bisa kalian baca dan kalian pahami satu-satu. Kita lanjut ke evaporasi. Evaporasi itu proses perubahan benda cair menjadi gas dari berbagai sumber. Jadi ini salah satu bagian dari destilasi. Evaporasi ini salah satu bagian dari destilasi. Pengertian evaporasi itu adalah proses penguapan air yang berawal dari permukaan bentangan air atau juga dari bahan padat yang mengandung air. Proses evaporasi ini sering kita alami di sehari-hari. Jadi ada misalnya penguapan itu prosesnya mengalami evaporasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi evaporasi, ada faktor yang langsung, ada faktor tidak langsung. Faktor langsungnya apa? Ada suhu, tekanan uap, kecepatan angin, dan kelembapan udara. Itu adalah faktor-faktor langsung. Yang faktor tidak langsung apa? Faktor tidak langsung itu adalah letak lintang, lokasi evaporasi. Ini lebih ke kejadian-kejadian di alam ya. Kejadian-kejadian di alamnya itu seperti angin laut, seperti penggumpalan air menjadi awan, itu masuk ke situ. Proses evaporasi itu dimulai dengan cairan, benda molekul yang memperoleh energi cukup untuk melakukan perubahan wujud.
Proses evaporasi terjadi pada permukaan cairan, namun pada kenyataannya evaporasi juga dapat terjadi pada tubuh atau substansi yang bervolume karena badan kalian mengandung air. Kondensasi ini pada dasarnya adalah kebalikan dari proses terjadinya penguapan. Jadi dia akan mengalami kondensasi prosesnya di dalam evaporasi. Evaporasi itu ada beberapa jenis, kalian boleh baca lagi apa-apa saja dan pengertiannya apa saja. Setelah ini, setelah materi destilasi dan evaporasi, kalian akan dapat 2 materi lagi. Setelah pertemuan ini saya akan share di portal, saya share ya. Nanti kalian ambil dari portal. Kalau ada pertanyaan, tolong sampaikan di grup. Jadi kita bisa diskusikan sama-sama. Untuk pertemuan hari Senin, saya akan kasih kalian tugas hitungan. Kemarin kan yang pertemuan terakhir kita ada hitungan-hitungan ya di akhir kan. Kalau kalian sudah catat, di buku catatan, nanti saya akan memberikan tugas yang mirip-mirip dengan itu. Ya, bisa ya, jelas 1C. Ada yang mau ditanya dulu atau? Kita tinggal pertemuannya tinggal 2 pertemuan lagi ya, tinggal hari Senin sama hari Kamis karena next-nya kalian sudah UAS. Ya, Bu. Hari ada yang saya sampaikan sedikit, hari Sabtu itu ada kuliah umum. Kalian ada dapat info atau enggak ya 1C? Enggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Nanti saya share ya Ada, Bu. info kuliah umumnya. Jadi kuliah umum ini akan menghadirkan orang industri dari beberapa industri. Nanti kan kalian mau persiapan untuk prakerin juga ya tahun depan. Saya rasa ada baiknya kalian ikut nanti untuk kartu kendali dan lain-lain. Nanti saya share ya. Kalau saya terlupa, tolong ingatkan saya di grup terkait dengan kuliah umum. Terus satu lagi yang mungkin belum, bahan yang minggu lalu saya udah kasih belum ya? Bahan yang hari Senin? Belum, Bu. Nah, iya benar. Berarti saya harus kasih bahan itu dulu. Oke, saya nanti, berarti tugas saya adalah share bahan yang baru ini dengan share bahan yang destilasi evaporasi udah tapi kan? Udah, Bu. Sudah, Bu. Oke, berarti yang PR saya yang hari Senin yang lalu ya, nanti saya share sesudah ini. Cukup jelas ya, 1C. Dari saya hari ini itu dulu, karena jam 9 juga ada pembahasan dengan industri mengenai terkait prakerin senior kalian di 2019. Oh ya, satu lagi yang mau saya sampaikan. Ada kemungkinan, kemarin kan saya sudah data ya, siapa saja yang lokasinya di luar Medan. Kenapa saya data? Karena kemarin terakhir rapat akademis, ada rencana kalian yang akan masuk lab atau AKS hanya tambah 2020, itu pelaksanaannya akan offline. Jadi mungkin kalian sudah mulai bisa siap-siap ya, kalau misalnya nanti setelah setelah UAS, kalian akan disuruh ke Medan. Gimana-gimananya nanti saya infokan lagi, tapi ini adalah kondisi yang sekarang ini. Situasi bisa berubah kalau ada kabar-kabar info terbaru tentang terkait pandemi, mungkin berubah, tapi kalian notice aja dulu. Mungkin kan banyak yang belum punya kosan karena belum pernah ke Medan kan, maksudnya belum ada yang stay di Medan. Nah, jadi mulai prepare aja atau mau cari kosan atau apa. Tapi saya belum bisa pastikan. Nanti habis ini saya diteror nih biasanya. Kapan Bu atau gimana pelaksanaannya? Saya juga belum tahu karena direktur pun belum tahu karena kita masih lihat perkembangan kondisi pandemi ini akan seperti apa. Jelas ya, jadi saya belum bisa pastikan apa-apa, tapi saya beritahu dulu bahwa sampai saat ini harapannya adalah Sambut 2020 akan praktikum di laboratorium. Karena saya juga kasihan kondisinya kalian nggak kenal satu sama lain, nggak tahu peralatan di lab, dan lain-lain. Jadi kalau mau mulai cari-cari kosan boleh, tapi kapannya pastinya saya belum bisa pastikan. Jelas ya, 1C, itu dulu info dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian dan terima kasih banyak. Ini udah saya rekam seperti biasa, nanti saya mungkin share di YouTube lagi. Terima kasih ya semuanya.
Itu dulu. Terima kasih, Bu. Oke, makasih semuanya. Terima kasih, Saya Bu. end ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.